Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan Waalaikumsalam. kami dari kelompok 4, Rombel K2, jurusan S1 Akuntansi. Di sini kami akan mempresentasikan jawaban dari kelompok kami terkait praktik akuntansi biaya pada pertemuan 4. Baik, untuk mempersingkat waktu, mari kita langsung mulai saja pembahasan terkait jawaban pertemuan 4 ini. Oh ya, sebelumnya perkenalkan, saya Gista Nova Yusmawanda dengan NPM 4110 dan rekan saya. Saya Listia Umayanti, NPM terakhir 4106. Saya Risyana Jairawan, NPM 412. Saya Anissa Rahma Saputri dengan NPM terakhir 4178. Baik, untuk efisiensi waktu, mari kita langsung mulai saja presentasi terkait jawaban pertemuan 4. Untuk rekan saya, silahkan untuk dimulai. Baik, untuk bagian yang pertama itu ada buku besar akun kas. Untuk kode akun 1111 pada tanggal 1 Januari 2016 memiliki saldo awal sebesar 658 juta rupiah. Kemudian pada tanggal 5 Januari 2016 eh, untuk akun pelunasan hutang dengan nomor referensi BKM 01 strip 01 strip 2016 di debit sebesar 130 juta. Kemudian pada tanggal 5 Januari 2016 untuk keterangan dibayarkan beban pemasaran dengan referensi BKK 0101 2016 kredit sebesar 12 juta. Dan tanggal 5 Januari 2016 dibayarkan beban listrik bulan Desember 2025 dengan nomor referensi BKK 02 01 2016 dengan nominal kredit sebesar 17.500.000. Kemudian pada tanggal 5 Januari dibayarkan beban air bulan Desember 2025 referensi BKK 03 01 2016 berada di kredit dengan nominal 8.750.000. Kemudian pada tanggal 11 Januari 2016 dengan keterangan asuransi peralatan produksi dengan referensi BKK 04-01-2016 pada kredit dengan nominal 2.750.000. Tanggal 12 Januari 2016 dengan keterangan pelunasan piutang dengan referensi BKM 02-01-2016 pada debit dengan nominal 250 juta rupiah. Kemudian pada tanggal 18 Januari 2016 dengan keterangan dibayarkan beban servis peralatan produksi referensi BKK 05-01-2016 dikredit dengan nominal Rp1.535.000. Kemudian pada tanggal 18 Januari 2016 dengan keterangan pelunasan piutang dengan referensi BKM 03-01-2016 didebit dengan nominal 200 juta rupiah. Kemudian pada tanggal 19 Januari 2016 dengan keterangan pelunasan piutang referensi BKM 04-01-2016 dengan nominal 100 juta di debit. Selanjutnya, tanggal 20 Januari 2016 dengan keterangan pelunasan piutang dengan referensi BKK 06-01-2016 berada di kredit dengan nominal 560 juta rupiah. Kemudian tanggal 20 Januari 2016 dengan keterangan pelunasan piutang referensi BKK 07-01-2016 dengan nominal 215 juta rupiah berada di kredit. Kemudian tanggal 20 Januari dengan keterangan pelunasan piutang referensi BKK 08-01-2016 berada di kredit dengan nominal 23 juta rupiah. Kemudian yang terakhir tanggal 25 Januari 2016 dengan keterangan dibayarkan beban pengiriman
referensi BKK 09-01-2016 dikredit dengan nominal 3 juta. Kemudian saldo akhir dari akun kas ini sebesar Rp514.465.000. Next. Selanjutnya, pada akun piutang usaha pihak ketiga dengan kode akun 1131. Pada tanggal 1 Januari 2016, saldo awal dari piutang usaha pihak ketiga sebesar Rp700 juta. Kemudian pada tanggal 5 Januari 2016, dengan keterangan pelunasan piutang, nomor referensi BKM 01-01-2016 berada di kredit dengan nominal Rp130 juta. Pada tanggal 11 Januari 2016, dengan keterangan penjualan pesanan P224 referensi FPJ 01-01-2016 berada di debit dengan nominal Rp250 juta. Tanggal 12 Januari 2016, dengan keterangan pelunasan piutang dengan nomor referensi BKM 02-01-2016 berada di kredit dengan nominal Rp250 juta. Tanggal 14 Januari 2016, dengan keterangan pelunasan piutang dengan nomor P-222 dengan referensi FPJ 02-01-2016 berada di kredit dengan berada di debit dengan nominal Rp225 juta. Kemudian tanggal 18 Januari 2016, dengan keterangan pelunasan piutang dengan nomor P223 referensi FPJ 03-01-2016 berada di debit dengan nominal Rp265 juta. Kemudian tanggal 18 Januari 2016, dengan keterangan pelunasan piutang referensi BKM 03-01-2016 berada di kredit dengan nominal Rp200 juta. Dan tanggal 19 Januari 2016, dengan keterangan pelunasan piutang referensi BKM 0401-2016 berada di kredit sebesar Rp120 juta. Saldo akhir dari piutang usaha pihak ketiga sebesar Rp740 juta. Selanjutnya, buku besar akun persediaan Mutiara dengan kode akun 1141. Untuk tanggal 1 Januari 2016, saldo awalnya sebesar Rp133 juta. Kemudian pada tanggal 7 Januari 2016, dengan keterangan pembelian, saldonya berada di debit sebesar Rp1.060 juta. Dan tanggal 8 Januari 2016, dengan keterangan dikeluarkan untuk pesanan P227 berada di kredit dengan nominal Rp370 juta. Saldo akhirnya yaitu sebesar Rp823 juta. Next. Oke. Selanjutnya untuk persediaan kristal dengan kode akun 1142. Pada tanggal 1 Januari 2016, saldo awalnya sebesar Rp94.500.000. Kemudian pada tanggal 8 Januari 2016, dengan keterangan pembelian, itu berada di debit dengan nominal Rp664 juta. Dan tanggal 9 Januari 2016, dengan keterangan dikeluarkan untuk pesanan P227, berada di kredit dengan nominal Rp262 juta. Saldo akhir dari akun tersebut yaitu sebesar Rp496.500.000. Kemudian selanjutnya, buku besar untuk persediaan manik-manik dengan kode akun 1143 pada tanggal 1 Januari memiliki saldo awal di debit sebesar Rp31.500.000. Selanjutnya, buku besar untuk akun persediaan batu-batuan dengan kode akun 1144 pada tanggal 1 Januari 2016 memiliki saldo awal di debit sebesar Rp21.700.000. Kemudian pada akun buku besar persediaan bahan pembantu dengan
kode akun 1145 pada tanggal 1 Januari 2016 memiliki saldo awal sebesar Rp11.550.000. Kemudian pada tanggal 8 Januari 2016, untuk keterangan dikeluarkan untuk pesanan P227 dengan nominal Rp56.000 berada di kredit dengan saldo akhir Rp11.494.000. Kemudian untuk buku besar persediaan kemasan dengan kode akun 1146 pada tanggal 1 Januari 2016 memiliki saldo awal pada debit sebesar Rp8.750.000. Kemudian pada tanggal 29 Januari 2016 dengan keterangan dikeluarkan untuk pesanan P226 di kredit dengan nominal Rp227.500. Kemudian pada tanggal 29 Januari dengan keterangan dikeluarkan untuk pesanan P226 berada di kredit sebesar Rp227.500 dengan saldo akhir Rp8.295.000. Baik, yang selanjutnya yaitu untuk buku besar akun persediaan barang dalam proses dengan kode akun 1147 tanggal 1 Januari 2016 saldo awalnya yaitu 181 juta. Tanggal 8 Januari 2016 dengan keterangan bahan baku langsung berada di debit dengan nominal Rp632.056.000. Lalu tanggal 29 Januari 2016 dan keterangan bahan kemasan sebesar Rp227.500 di debit. Tanggal 29 Januari 2016 keterangan bahan kemasan 227.500 di debit. Tanggal 29 Januari 2016 dengan keterangan tenaga kerja langsung di debit 64 juta. Tanggal 29 Januari 2016 dengan keterangan pembebanan overhead 64 juta di debit. Dan tanggal 29 Januari 2016 dengan keterangan transfer ke persediaan barang jadi berada di kredit dengan nominal Rp802.011.000 dan saldo akhirnya yaitu Rp143.100.000. Yang selanjutnya buku besar untuk persediaan barang jadi dengan kode akun 1148 pada tanggal 1 Januari 2016 saldo awalnya yaitu 455 juta. Lalu tanggal 8 Januari 2016 dengan keterangan penjualan pesanan P224 berada di kredit sebesar 150 juta. Lalu tanggal 14 Januari 2016 dengan keterangan pelunasan pesanan P222 di kredit sebesar 135 juta. Lalu tanggal 18 Januari 2016 pelunasan pesanan P223 berada di kredit sebesar 170 juta. Dan yang terakhir tanggal 29 Januari 2016 dengan keterangan transfer dari persediaan barang dalam proses berada di debit sebesar 802.011.000 dan saldo akhirnya yaitu 802.011.000. Yang selanjutnya buku besar untuk akun tanah dengan kode akun 1211 pada tanggal 1 Januari 2016 saldo awalnya yaitu 300 juta. Untuk buku besar bangunan kode akun 1212 pada tanggal 1 Januari 2016 saldo awalnya yaitu 300 juta. Lalu untuk buku besar akun peralatan produksi, kode akunnya yaitu 1213 pada tanggal 1 Januari 2016 saldo awalnya yaitu 150 juta. Lalu untuk buku besar akun peralatan kantor dengan kode akun 1214 pada tanggal 1 Januari 2016 saldo awalnya yaitu 74.200.000. Yang selanjutnya untuk buku besar akun akumulasi penyusutan bangunan kode akun 1222 pada tanggal 1 Januari 2016 saldo awalnya yaitu
di kredit 180 juta dan saldo awalnya itu menjadi minus 180 juta. Lalu pada tanggal 29 Januari 2016 dengan keterangan penyusutan bangunan itu juga berada di kredit sebesar 1.250. Jadi saldo akhirnya itu minus 181.250. Yang selanjutnya, buku besar untuk akumulasi penyusutan peralatan produksi dengan kode akun 12223 pada tanggal 1 Januari 2016 saldo awalnya di kredit 100 juta rupiah dan saldo awalnya itu minus 100 juta. Dan pada tanggal 29 Januari 2016 dengan keterangan penyusutan peralatan produksi di kredit juga sebesar 1.115.000 dan saldo akhirnya itu menjadi minus 101.115.000. Yang berikutnya yaitu buku besar yang terdapat di akun akumulasi penyusutan peralatan kantor. Pada tanggal 1 Januari 2016 terdapat saldo awal yaitu minus 50 juta. Pada tanggal 29 Januari 2016 terdapat penyusutan peralatan kantor 435.000 di kredit sehingga saldonya menjadi 50.435.000 minus. Lalu buku besar akun utang usaha pihak ketiga kode akun 2111. Pada tanggal 1 Januari 2016, saldo awalnya yaitu 798 juta. Lalu pada tanggal 5 Januari 2016, pembelian benang yaitu 1.060 juta pada pada kredit. Lalu pada tanggal 5 Januari 2016 pembelian kain sebesar 664 juta di kredit. Tanggal 20 Januari 2016 pelunasan utang yaitu sebesar 560 juta di debit. Lalu 20 Januari 2016 terdapat pelunasan utang lagi yaitu sebesar 215 juta di debit dan tanggal 20 Januari 2016 lagi pelunasan utang sebesar 23 juta di debit sehingga saldo akhirnya yaitu 1.724 juta. Lalu buku besar pada akun beban gaji yang masih harus dibayar, kode akun 2121. Pada tanggal 29 Januari 2016 dibayarkan gaji yaitu sebesar 120.500.000 di debit. Lalu pada tanggal 29 Januari 2016 juga dibebankan gaji sebesar 120.500.000 di kredit sehingga saldo akhirnya menjadi 0. Lalu buku besar pada akun ban listrik yang masih harus dibayar yaitu kode akun 2122 pada tanggal 1 Januari 2016 terdapat saldo awal yaitu minus 17.500.000. Pada tanggal 1 Januari 2016 terdapat jurnal balik sebesar 17.500.000 di debit. Lalu 29 Januari 2016 terdapat keterangan beban listrik sebesar 20 juta di kredit sehingga saldonya itu menjadi minus 20 juta. Buku besar pada akun beban air yang masih harus dibayar, kode akun 2123 pada tanggal 1 Januari 2016 terdapat saldo awal yaitu minus 8.750 8 ya 8.750 pada tanggal 1 Januari 2016 yaitu terdapat jurnal balik sebesar 8.750 di debit. Lalu pada tanggal 29 Januari 2016 terdapat beban air sebesar 9 juta di kredit sehingga saldo akhirnya menjadi 9 juta minus 9 juta. Lalu buku besar pada saham biasa pada tanggal 1 Januari 2016 terdapat saldo awal yaitu di kredit 1.400.000.000
sehingga saldo akhirnya menjadi minus, dikredit sehingga saldonya menjadi minus 1.400.000.000. Selanjutnya Lalu ini ada buku besar saldo laba. Selanjutnya ada buku besar saldo laba. Pada tanggal 1 Januari 2016, saldo awalnya itu dikredit sebesar minus 564.950.000. Lalu buku besar pendapatan penjualan. Di sini pada tanggal 11 Januari 2016, penjualan pesanan nomor E224 dikredit sebesar 250 juta. Pada tanggal 14 Januari dikredit sebesar 225 juta. Pada tanggal 18 Januari dikredit sebesar 265 juta. Jadi saldo akhirnya itu sebesar minus 740 juta. Maaf, ini sebelumnya lupa tanda minus atau tanda kurung. Selanjutnya pada buku besar beban pokok penjualan pada tanggal 11 Januari didebit sebesar 150 juta dan pada tanggal 14 Januari didebit sebesar 135 juta dan pada tanggal 18 Januari penjualan pesanannya itu didebit sebesar 170 juta. Saldo akhirnya yaitu sebesar 455 juta rupiah. Selanjutnya ada buku besar pengendali overhead pabrik dengan kode akun 5211. Di sini tanggal 1 Januari 2016, jurnal balik yang pertama itu dikredit sebesar 17.500. Jurnal balik yang kedua yaitu 8.750.000 dikredit. Pada tanggal 5 Januari dibayarkan beban listrik Desember 2015 sebesar 17.500 di debit. Lalu pada tanggal 5 Januari dibayarkan beban air Desember 2015 di debit sebesar 8.750.000. Pada tanggal 11 Januari dibayarkan asuransi peralatan produksi di debit sebesar 2.750.000. Pada tanggal 18 Januari dibayarkan beban servis peralatan produksi sebesar 1.535.000. Pada tanggal 25 Januari dibayarkan beban jasa petugas kebersihan sebesar 10 juta rupiah. Pada tanggal 29 Januari, biaya tenaga kerja tidak langsung yaitu sebesar 27 juta di debit. Pada tanggal 29 Januari, penyusutan bangunan dan peralatan di debit sebesar 2.115.000. Pada tanggal 29 Januari, dibayarkan beban listrik sebesar 16 juta rupiah di debit. Dan masih tanggal 29 Januari, di sini dibayarkan beban air sebesar 7.200.000 dan pada tanggal 29 Januari ini beban pada pembayaran overhead sebesar 67 juta di kredit. Dan saldonya itu 0. Selanjutnya pengendali overhead pabrik, kode akunnya 5311 pada tanggal 25 Januari. Pembelian alat tulis kantor sebesar 2.500.000 di debit. Pada tanggal 25 Januari dibayarkan beban jasa petugas jasa kebersihan di debit sebesar 2.500.000. Pada tanggal 29 Januari dibayarkan gaji bagian administrasi dan umum yaitu sebesar 20 juta. Pada tanggal 29 Januari 2016 penyusutan bangunan dan peralatan kantor itu sebesar 685.000. Pada tanggal 29 Januari beban listrik itu sebesar 4 juta di debit. Lalu yang terakhir masih tanggal 29 ada beban listrik air di debit sebesar 1.800.000 dan saldo akhir itu ada 31.485.000 rupiah. Selanjutnya ada pengendali beban pemasaran. Pada tanggal 5 Januari dibayarkan bahan pemuktahiran konten situs web sebesar 12 juta di debit. Lalu pada tanggal 25 Januari pembayaran beban pengiriman ke pelabuhan sebesar 3 juta rupiah. Pada tanggal 29 Januari, gaji bagian pemasaran itu didebit sebesar 8.500.000 dan saldo akhirnya itu sebesar 23.500.000.
Nah, yang berikutnya terdapat kartu pesanan PT Kilau Mutiara dengan pesanan nomor P226 untuk Loisa INC produk bros jumlah 500 unit, tanggal dipesan 21 Desember 2015, tanggal dimulai dikerjakan yaitu tanggal 28 Desember 2015, tanggal dibutuhkan 15 Februari 2016, tanggal selesai dikerjakan yaitu tanggal 29 Januari 2016. Bahan baku langsung pada tanggal 29 Januari 2016 terdapat saldo awal yaitu 84.400.000 sehingga jumlah akhirnya yaitu 84.400.000. Lalu tenaga kerja langsung saldo awalnya yaitu 14 juta. Lalu pada tanggal 29 Januari 2016 dengan jumlah jam kerja 400 yaitu dengan biaya 8 juta. Lalu tanggal 29 Januari 2016 jam kerjanya 600 dengan biaya 9 juta dan tanggal 29 juga Januari 2016 jumlah jam kerjanya yaitu 200 dengan biaya 2 juta sehingga jumlahnya yaitu 33 juta di tenaga kerja langsung. Lalu overhead pabrik dibebankan. Saldo awalnya yaitu 5.600.000 pada tanggal 30 Januari 2016 yaitu eh, terdapat biaya 20.100.000 sehingga jumlahnya menjadi 25.700.000. Lalu tolong turun ke bahan baku eh, biaya bahan baku langsung yaitu tadi 84.400.000, tenaga kerja langsung 33 juta, overhead pabrik dibebankan yaitu 25.700.000 sehingga total biaya pabrik yaitu 143.100.000. Baik, selanjutnya ini ada kartu pesanan untuk The Perlico. Produk yang dipesannya itu kalung, jumlah yang dipesan sebanyak 500 unit. Tanggal dipesan itu tanggal 5 bulan 1 tahun 2016, tanggal mulai dikerjakannya tanggal 8 bulan 1 2016, dan tanggal dibutuhkannya itu tanggal 15 bulan 2 tahun 2016, dan selesai dikerjakan pada tanggal 29 bulan 1 tahun 2016. Di sini bahan baku langsung pada tanggal 8 itu sebesar 632.056.000 rupiah biayanya. Pada tanggal 29 biayanya sekitar 227.500, jadi jumlahnya itu sebesar 632.283.500 rupiah. Dan pada tanggal 29 bulan 1 2016 ini ada tenaga kerja langsung, dan jam kerjanya itu ada 240, 260, 400, 600, dan 120 jam tenaga kerja langsung yang apabila di total jumlah biayanya itu sebesar 25.725.000 rupiah. Selanjutnya ada overhead pabrik dibebankan pada tanggal 29 Januari tahun 2016. Maaf typo. Di sini biayanya itu sebesar 26.800.000, jumlahnya 26.800.000. Maka bahan baku langsung itu sebesar 632.283.500 dan tenaga kerja langsung sebesar 25.725.000 rupiah. Lalu overhead pabrik yang dibebankan yaitu sebesar 26.800.000 rupiah, maka total biaya pabriknya itu sekitar 684.808.500 rupiah. Share screen-nya udah. Nah, baik teman-teman, sudah selesai dari kami terkait penyampaian jawaban praktik akuntansi biaya pertemuan keempat. Apabila ada kekurangan dalam penyampaian atau kesalahan lainnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.